Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Septilistiana dengan NPM 2578257. Kali ini saya akan membahas tentang modul 9, yaitu resolusi alamat IP. Langsung aja kita ke 9.1, yaitu MAC dan IP. Nah, di sini ada tujuan pada jaringan yang sama. Nah, di sini kan dibahas tentang host itu harus mengirim pesan, tapi host itu hanya mengetahui alamat IP-nya dari perangkat tujuannya, seperti itu. Nah, di sini ada dua alamat tujuan utama yang diberikan kepada seluruh perangkat pada jaringan LAN Ethernet. Di sini ada yang namanya physical address atau alamat fisiknya, terus ada logical address atau alamat logisnya. Nah, di MAC address itu di sini dijelasin kalau digunakan untuk komunikasi NIC dari NIC ke NIC pada jaringan Ethernet yang sama. Jadi dia ini hanya terhubung mau komunikasinya dari NIC ke NIC, terus maunya itu sama jaringan Ethernetnya harus sama gitu. Sedangkan alamat IP address, alamat IP itu tuh digunain untuk mengirim paket dari perangkat sumber ke perangkat tujuannya. Alamat IP-nya itu tujuan dapat berada dari jaringan IP yang sama dengan sumber atau dapat berada di jaringan jarak jauh. Jadi IP address itu bisa digunakan dengan jarak yang jauh, cukup jauh, seperti itu. Nah, ini alamat fisik layer kedua atau layer 2 physical address. Di sini itu ada yang namanya alamat sama MAC Ethernet. Alamat sama MAC Ethernet atau Ethernet MAC address. Nah, di sini digunain untuk mengirim sebuah frame dari data link dengan paket IP yang dienkapsulasi dari satu NIC ke NIC yang berada di jaringan yang sama, seperti itu. Kalau misalnya alamat IP-nya bertujuannya berbeda, jadi jaringan yang di jaringan yang sama nih, destinasi yang sama, alamat MAC-nya itu nggak akan sama dengan alamat yang perangkat tujuan sebelumnya, seperti itu. Nah, di sini juga ada frame Ethernet layer kedua. Di sini ada alamat MAC tujuannya sama alamat MAC sumber atau destination MAC address sama source MAC address. Ini itu adalah alamat MAC yang disederhanakan dari PC2 terus 555555 seperti itu. Kalau misalnya MAC address-nya itu alamat MAC yang disederhanakan dari NIC Ethernet pada PC yang pertama. Misalnya AAAAA gitu. Nah, kalau misalnya di layer ketiga, dia itu ada namanya alamat IPv4 dari sumbernya dan ke tujuannya. Kalau misalnya ini dari PC1, 192.168.10.10, kalau misalnya IPv4 address dia itu dari PC keduanya 192.168.10.11 seperti itu. Nah, di sini ada tujuan pada jaringan jarak jauh. Nah, nih, misalnya kalau misalnya dari pengertian ini, kalau misalnya berada di IPv4 sama V6-nya itu berada di jarak yang jauh, alamat MAC-nya akan menjadi alamat gateway. Jadi dia bakal berubah jadi sebuah gateway default host. Seperti itu. Misalnya nih dari antarmuka router, seperti itu.
Nah, di sini ada alamat MAC tujuannya. Misalnya yang baru misalnya nih ya. Kayak alamat MAC antarmuka R2G0/0/1 di situ tuh dan alamat MAC sumbernya itu yang baru adalah R1G0/0/1 interface. Dia bakal jadi antarmuka seperti itu. Setelah itu kita cari, oke. Kita masuk ke ARP. Nah, di sini ada ARP overview atau gambaran umum di dalam ARP itu. Nih, oke. MAC address resolusi MAC address resolusi protokol atau address resolution protocol ARP itu sebuah perlakuan untuk memetakan alamat IPv4 ke alamat MAC address dengan topik untuk menjelaskan cara kerja ARP. Nah, di sini ada dua frame atau ada dua frame atau gambarannya. Yang pertama ada destination MAC address atau alamat MAC address tujuan, terus ada alamat MAC address sumbernya. Kalau misalnya Ethernet MAC address ini destination MAC address itu dia itu misalnya dari perangkat tujuan pada segmen jaringan lokal, dia itu dari jaringan lokal yang sama. Kalau misalnya host tujuannya berbeda dari jaringan lain, maka tujuan dalam frame-nya itu bakal berubah jadi alamat gateway default seperti router. Kalau misalnya dari sumber, dia itu bakal jadi Ethernet hanya jadi Ethernet pada host sumbernya aja seperti itu. Nah, di sini ada ARP itu ada disediain ada dua fungsi, yaitu mengkonversi alamat IP address V4 IPv4 ke alamat MAC address, terus memelihara tabel pemetaan alamat IPv4 ke alamat MAC address seperti itu. Di sini ada ARP function atau fungsi ARP. Nah, kalau misalnya kita mau ngirim sebuah paket ke lapisan tautan data untuk dikumpulkan ke dalam bingkai Ethernet, perangkat bakal merujuk ke sebuah tabel di memorinya untuk menemukan alamat MAC address yang dipetakan ke alamat IPv4 seperti itu. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Misalnya nih, kalau misalnya alamat IPv4 itu bertujuan paket berada di jaringan yang sama dengan alamat IPv4, sumber perangkat akan mencari alamat IPv4 tujuan tersebut ke dalam tabel ARP seperti itu. Bisa dibaca sendiri ya. Di sini ada video, ada beberapa video bisa ditonton, ada ARP replay, terus ARP roll-in remote communication, terus nah di sini ada removing entries from an ARP table atau menghapus entry dari tabel ARP. Nah, di sini menghapus entry itu ARP yang belum digunakan selama periode waktu tertentu. Waktu tersebut berbeda-beda tergantung pada setiap tergantung pada setiap operasi perangkat. Terus misalnya sistem operasi nih.
Misalnya sistem operasinya Windows yang lebih baru menyiapkan entry tabel ARP, terus antara 15 sampai 45 detik, kayak diilustrasikan pada gambar tersebut. Nah, kayak gini ya. Sekitar 15 sampai 45 detik doang ya resolusinya. Nah, di sini ada tabel ARP atau network device. Nah, di sini ada show IP ARP. Ini ada alamat IP-nya, R1, protokol address, internetnya, ada alamat IP-nya, ada tipenya, interface-nya, hardware-nya, seperti itu. Nah, ini seperti ini ya, kira-kira. Nah, ada masalah ARP sama syarat ARP dan pemalsuan ARP. Nih, karena dia ini sebagai frame siaran, jadi permintaan ARP itu diterima dan diproses oleh setiap perangkat di jaringan lokal. Pada jaringan bisnis tipikal, siaran ini mungkin hanya berdampak minimal pada kinerja jaringan. Namun, jika sejumlah besar perangkat dihidupkan dan semuanya mulai mengakses layanan jaringan secara bersamaan, jadi dia itu mungkin bakal terjadi penurunan kinerja untuk jangka waktu yang singkat. Kayak misalnya ditunjukin pada gambar ini. Nah, seperti ini. Ada penurunan multi access seperti itu ya. Oke. Nah, kita masuk ke penemuan tantangan IPv6. Di sini kita bakal bahas pesan penemuan tentang IPv6. Di sini ini biasanya disebut sebagai ND atau NDP. Nah, di sini ada beberapa ada beberapa pesan ICPv6-nya untuk melakukan layanan, seperti ada pesan permintaan dari tetangga, pesan iklan tetangga, pesan permintaan router, terus atau pesanan iklan dari router gitu, atau pesan pengalihan seperti itu. Nah, di sini juga ada penemuan tantangan IPv6 dengan resolusi alamatnya seperti ini. IPv6 itu sama kayak ARP, cuman perangkat IPv6 itu menggunakan IPv6 ND untuk menentukan alamat MC-nya, menentukan alamat MAC address-nya dari perangkat yang memiliki alamat IPv6 yang diketahui, seperti itu. Ini ada gambarnya ya. Bisa dibaca sendiri ya. Kayak isolation message. Jadi ICMPv6 itu bakal mengirim pesan gitu ke PC2. Advertisement. Oke, pokoknya seperti itu ya. Nah, di sini ada paket tracer, kita bakal praktikum ya. Terus ada latihan soal, ada beberapa latihan soal yang bakal kita kerjain. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan modul 9 resolusi alamat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.